warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat. Kembali lagi di channel YouTube saya, Ega Sulfar, channel motivasi bagi penderita GERD, anxiety dan psikosomatis. Semoga teman-teman diberikan kesehatan yang masih menjalani pengobatan ataupun masih bersama dengan GERD anxiety. Semoga diberikan segera kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana puasanya hari ini? Ini adalah puasa pertama bagi para penderita GERD, anxiety dan psikosomatis. Bagaimana puasa pertama hari ini? Apakah teman-teman masih diberikan kekuatan sampai jam berbuka nanti? Pasti harus kuat, karena penderita GERD, anxiety dan psikosomatis itu sudah sering melalui puasa seperti ini. Dan puasa seperti ini di bulan suci Ramadan tentunya insya Allah akan menjadi ladang kesembuhan bagi para teman-teman semua penderita GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, saya ingin mencoba men-share ataupun berbagi tips terkait dengan pengalaman saya sejak 2018, dan ini adalah tahun ke-3 atau mungkin ke-4 saya menjalani puasa dengan GERD, anxiety dan psikosomatis. Tapi alhamdulillah pada tahun 2022 ini ataupun setiap tahunnya saya mengalami peningkatan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena saya sudah mengenali ataupun terbiasa dengan keluhan-keluhan yang sampai pada akhirnya saya menganggap bahwa keluhan-keluhan ataupun sensasi yang saya pikirkan ataupun yang saya rasakan itu adalah memang murni dari ilusi atau pikiran saya yang mengadakan penyakit itu padahal tidak ada. Dan alhamdulillah di hari yang baik ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas ataupun rutinitas. Kemudian masih diberikan kesempatan untuk beribadah, utamanya menyambut bulan suci Ramadan ini. Tentu saya prepare jauh hari untuk kesehatan saya yang jauh lebih baik, insya Allah. Saya mau cerita sedikit bahwa di tahun-tahun sebelumnya ketika puasa Ramadan itu sangat berbeda memang, karena 2 tahun belakangan ini 2019 dan 2020 dan 2021 itu kita banyakkan berpuasa di rumah aja karena ada beberapa pandemi ataupun himbauan dari pemerintah yang melarang aktivitas berkerumun ataupun keluar rumah karena adanya virus corona ini. Nah, untuk ini tahun 2022 tentu menjadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini kita bisa lebih khusyuk barangkali dalam beribadah, bisa lebih menikmati momen-momen ataupun suasana Ramadan yang tanpa adanya himbauan ataupun larangan-larangan untuk kesana dan kemari. Dan alhamdulillah juga masjid-masjid, kemudian pasar dan mal-mal itu sudah pada dilonggarkan dan kita sudah bisa menikmati apa yang ada seperti saat normal dulu begitu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa apabila teman-teman dalam menjalankan ibadah puasa itu masih sering mengeluh ataupun masih sering ada sensasi yang didapatkan, itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang bisa kita atasi, karena memang GERD dan anxiety bahkan psikosomatis itu sudah tertanam di pikiran kita karena ada mindset yang salah. Untuk itu kita dituntut untuk tentunya berpikir jauh lebih baik, kemudian menenangkan pikiran dan stresor-stresor
Stresor-stresor itu kita mampu kelola dengan baik, kemudian makanan-makanan yang kita konsumsi juga kita bisa jaga gitu. Dan ditambah lagi ternyata kita memang harus berolahraga, karena dengan olahraga itu kita mengumpulkan energi, kemudian membentuk sel-sel otot kita itu jauh lebih terbiasa dan jauh lebih ringan seperti itu, dibanding dengan kita tinggal duduk berdiam kemudian berpikir negatif. Itu tentu akan menjadi sesuatu yang sangat tidak disarankan bagi para penderita GERD, anxiety dan psikosomatis. Nah, saya kemarin waktu tahun 2021 itu alhamdulillah dalam menjalankan ibadah puasa cukup lancar juga, karena alhamdulillah saya tidak ada bolong, alhamdulillah. Kemudian ibadah taraweh dan ibadah sholat-sholat sunnah lainnya itu sekitar 80% lah, alhamdulillah saya bisa menjalankan. Semoga tahun 2022 ini saya bisa jauh lebih baik daripada tahun yang lalu, tentu dengan keadaan yang jauh lebih berbeda. Nah, dalam menghadapi ataupun menjalankan ibadah puasa di tahun ini, tentu kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya, yakni bagi para penderita GERD, anxiety, psikosomatis itu, karena dengan pelajaran itu mengajarkan kita untuk menghindari apa yang menjadi pemicu, apa yang menjadi trigger, kemudian apa yang menjadi hambatan yang barangkali akan mengundang anxiety itu. Tapi percayalah bahwa anxiety itu adalah penyakit yang akan mengubah pola pikir kita, yang akan membentuk kita menjadi seseorang yang berkarakter, kemudian seseorang yang jauh lebih memanfaatkan waktu, kemudian mengelola pekerjaan dengan lebih baik, kemudian menjadi lebih aware, lebih sadar bahwa apa yang ada di dunia ini adalah kita tidak bisa mengubahnya, kita tidak bisa merubahnya. Jadi kita menjalankan saja apa yang sedang terjadi saat ini dan berusaha untuk memperbaikinya, seperti itu. Nah, di bulan puasa juga ini kadang banyak teman-teman yang berpikir bahwa saya mampu tidak berpuasa dengan keadaan asam lambung yang tinggi, kemudian kecemasan. Itu yang ada di benak para teman-teman. Saya juga mendapatkan beberapa informasi dari channel YouTube terkait dengan GERD, anxiety. Dalam menjalankan ibadah puasa tentu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Kita berpikir saja bahwa kehidupan ini adalah sementara, dan kita memang diciptakan oleh Allah dalam firman-Nya bahwa Allah menciptakan makhluk manusia, jin, dan punya adalah beribadah kepada Allah, memang beribadah. Jadi kita maksimalkan betul kegiatan ini di bulan suci Ramadan ini untuk jauh lebih baik. Bagi teman-teman yang masih berada di bawah kecemasan, kemudian masih berada pada kondisi yang masih belum bisa mengelola pikirnya dengan baik, ayo kita berusaha untuk berpikir positif, berpikir lebih baik lagi, karena dengan kita berpikir positif tentu kita akan menjadikan kehidupan kita jauh lebih baik. Ingat, sebenarnya bahwa kehidupan itu ada algoritmanya. Misalnya itu kita contoh ya, kita nonton TikTok ataupun nonton Instagram, kemudian kita ngeklik misalnya makanan, itu akan muncul ketika kita membuka Instagram ataupun TikTok lagi, itu yang akan muncul adalah makanan-makanan itu sendiri. Sama juga dengan algoritma kehidupan, ketika kita berkumpul ataupun memikirkan hal-hal yang buruk, maka yang ada setiap hari itu adalah hal-hal yang buruk gitu. Ataupun kita bermusuhan dengan orang, maka yang muncul itu adalah permusuhan-permusuhan yang barangkali akan men-trigger kita dalam
uh, anxiety dan psikosomatis ini. Nah, untuk itu teman-teman, semoga apa yang saya bisa sampaikan pada hari ini, teman-teman bisa menjadi jauh lebih baik, teman-teman bisa mengelola pikiran sebaik mungkin, karena kita manfaatkan momentum Ramadan ini, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik untuk membentuk karakter kita. Bagi para penderita GERD, anxiety dan psikosomatis, saya yakin ketika teman-teman bisa keluar dari lingkaran ini, teman-teman akan menjadi jauh lebih baik, jauh lebih sukses, dan akan mungkin jauh lebih berhasil gitu. Karena sudah banyak orang yang hampir semua lah saya temui itu, teman-teman ada yang memang asam lambung, anxiety, dan bahkan depresi malah, tapi mereka sudah bisa keluar dari lingkaran itu, mereka sudah bisa beraktivitas dengan baik, kemudian menjalankan hari-harinya jauh lebih baik gitu. Karena dengan kita ikhlas kemudian pasrah kepada Allah atas apa yang telah diberikan, yakinlah bahwa Tuhan itu memberikan cobaan itu sudah dengan kadar kemudian ukuran yang sudah ditentukan gitu. Tidak mungkin kita bisa menjalankan ataupun melewati masalah tanpa seizin Allah gitu. Saya berprinsip bahwa apa yang diberikan Tuhan hari ini adalah saya pasti bisa melewati, dan apa yang ditetapkan tentu akan menjadi takdir saya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk itu barangkali teman-teman ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ini saja yang saya bisa infokan, bahwa teman-teman harus lebih baik, teman-teman harus lebih kuat dalam menjalankan ibadah, dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi para penderita GERD, anxiety, dan psikosomatis. Ini adalah momentum terbaik untuk kita jalani bersama. Marhaban ya Ramadan, selamat bulan puasa dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.